Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Septiulandari dengan NIM 23042045. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir pengantar administrasi publik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Randus Karjuni DT Mani MSI. Yaitu video ini mengenai birokrasi, yang mana kita harus mengetahui apa itu birokrasi. Secara etimologi, istilah birokrasi berasal dari kata bureau atau bahasa Prancis yang berarti meja tulis, dan kratos atau bahasa Yunaninya yang berarti pemerintah. Dapat dipahami bahwa birokrasi adalah orang yang bekerja di balik meja tulis di kantor-kantor. Birokrasi dimaksudkan untuk mengorganisir secara teratur suatu pekerja yang harus dilaksanakan oleh banyak orang. Birokrasi adalah tipe dari organisasi yang dimaksud untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar dengan cara mengordinir secara sistematis pekerja dari banyak orang. Adapun tujuan birokrasi yaitu ada 7. Yang pertama, birokrasi sebagai organisasi sosial. Yang kedua, birokrasi sebagai inefisiensi organisasi. Yang ketiga, birokrasi sebagai kekuasaan yang dijalankan oleh pejabat. Yang selanjutnya, birokrasi sebagai administrasi negara atau publik. Yang selanjutnya, birokrasi sebagai administrasi yang dijalankan oleh pejabat. Birokrasi sebagai sebuah organisasi, dan birokrasi sebagai masyarakat modern. Adapun ciri-ciri birokrasi. Yang pertama, prinsip perpengaruhan pekerja. Kegiatan-kegiatan reguler yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dibagi dalam cara tertentu sebagai tugas-tugas jabatan. Yang B, struktur hierarkis. Pengorganisasian jabatan-jabatan mengikuti prinsip yaitu jabatan yang lebih rendah berada di bawah pengawasan atau pimpinan dari jabatan yang lebih atas. Yang C, yaitu aturan dan prosedur. Pelaksanaan kegiatan didasarkan pada suatu sistem peraturan yang konsisten. Yang D, yaitu ruang lingkup birokrasi. Max Weber meyakini bahwa birokrasi adalah hal yang semakin penting. Ruang lingkup birokrasi. Max Weber meyakini bahwa birokrasi adalah hal yang semakin penting. Birokrasi memiliki seperangkat karakteristik seperti ketetapan, kesinambungan, disiplin, kekerasan yang menjadikannya sebagai teknis merupakan bentuk organisasi yang paling memuaskan, baik bagi para pemegang otoritas maupun bagi semua kelompok kepentingan yang lain. Perkembangan bentuk-bentuk organisasi modern di semua bidang negara. Birokrasi rasional juga berkecenderungan untuk memisahkan manusia dari alat-alat produksi dan cenderung menumbuhkan formalisme dalam organisasi pada umumnya. Proses ini dengan sikap tidak acuh yang primitif. Selanjutnya yaitu fungsi birokrasi. Menurut Michel G. Roskin menyebutkan bahwa sekurang-kurangnya ada 4 fungsi birokrasi dalam suatu pemerintah modern, yaitu yang pertama, fungsi administrasi. Fungsi administrasi pemerintahan modern meliputi administrasi, pelayanan, pengaturan, perizinan, dan pengumpulan informasi. Dengan fungsi administrasi dimaksud bahwa fungsi sebuah birokrasi adalah mengimplementasikan undang-undang yang telah disusun oleh legislatif secara penafsiran atas undang-undang tersebut. Ada eksekutif. Dengan demikian, administrasi berarti pelaksanaan kebijakan
pelaksanaan kebijakan umum suatu negara, di mana kebijakan umum itu sendiri telah dirancang sedemikian rupa guna untuk mencapai tujuan negara. Yang kedua, fungsi pelayanan. Birokrasi sesungguhnya diakhiri untuk melayani masyarakat ataupun kelompok. Melayani kelompok khususnya Badan Meteorologi dan Geofisika. Di Indonesia merupakan contoh yang bagus untuk hal ini, di mana badan tersebut ditunjukkan demi melayani kepentingan masyarakat yang akan melakukan pekerjaan atau menguasingkan diri dari kemungkinan bencana alam. Yang ketiga, fungsi pengaturan. Dari suatu pemerintah biasanya dirancang demi mengembangkan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan fungsi ini, badan birokrasi biasanya dihadapkan antara dua pilihan, kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang penjelasan birokrasi. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.